Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Bahagia Salam ini dalam rangka melaksanakan kegiatan NKI seperti minggu-minggu sebelumnya. Pada hari ini akan disampaikan sebuah materi penaklukan Qausal Nobel oleh Bang Muhammad Gufron. Sebelum menyampaikan materi akan dibacakan tilawah terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Hawari. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna lakal fathan mubina liyaghfira lana ma taqaddama min dzalika wa ma wa yassuru lahu nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyaquddahu imanan ma'innamanihim wa ilaihi judus samawati wal ardh wa kana lahu aliman hakiman liyudhilal mu'mina wa mu'minati tajri min tahtiha anharun khalidina fiha wa yuqrabina anhum sayyi'atihim wa kana zalika inna ilaihi mawjan aziman. Sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah dibacakan tilawah oleh Muhammad Hawari surat Al-Fatiha yang mendapat kebenaran. Selanjutnya akan disampaikan materi tentang penaklukan Qausal Nobel oleh Muhammad Gufron. Kepada Muhammad Gufron maka dapat
Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada sesuatu nih. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan-limpahan rahmat-Nya sehingga di pagi hari yang penuh ya. Tadi juga cukup awal ya. Tapi alhamdulillah Allah senantiasa menjadikan kita untuk mengikuti kegiatan NKI di pagi hari ini, dan semoga ini menjadi sama-sama menjadi pembelajaran bagi kita gitu. Dimana mungkin kalau kita sedikit berkaca untuk keluar dari Indonesia, misalkan contohnya di India gitu. Kalau misalkan teman-teman baca berita, belum tentu di India ini Muslim bisa hidup dengan bebas ya. Kayak misalkan ada larangan menggunakan hijab, terus kemudian sholat itu juga terkadang dibatasi gitu. Dan bahkan yang lebih parah, adanya undang-undang yang tidak mengakui warga negara India yang menganut agama Islam. Tapi alhamdulillah di Indonesia kita masih aman-aman saja ya, masih bebas-bebas saja ya. Dan semoga ini bisa menjadi bekal kita untuk sama-sama menuntut ilmu. Dan kita berharap kita tidak hanya menuntut ilmu di sini saja, tapi juga di luar ya. Karena memang ketika kita mengenal agama Allah, maka Allah akan menolong kita ini. Salawat serta salam kalau kita turunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta saudaranya, kerabatnya, dan kita umatnya insya Allah selalu istiqomah dalam rangka menegakkan sunnahnya hingga yaumul akhir. Yang mungkin buat teman-teman yang sudah diberikan cemilan sambil kita sedikit belajar tentang apa sih itu masakin lokal gitu, dan kenapa harus ditangguhkan gitu kan. Boleh sambil dimakan, sambil dibuka cemilannya gitu kan, biar lebih santai dan nggak terlalu makan banget gitu. Boleh mungkin yang kelas 10-nya silakan dibuka cemilannya, silakan dinikmati. Yang awalnya juga masyarakat. Oke, sebelum kita berbicara tentang Konstantinopel, kita harus tahu tentang beberapa zaman ini. Nah, zaman itu setelah zaman Rasulullah itu pertama kali dilanjutkan oleh masa kekhalifahan. Nah, khalifah ini seperti yang sudah kita tahu itu ada 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa kok masa dulu itu dengan khalifah, tapi sekarang tapi setelah di zaman khalifah malah zaman kerajaan gitu kan? Kenapa nggak dibuat khalifah yang baru gitu? Nah, di situ ada beberapa pertimbangan gitu. Yang pertama kali itu diakhiri oleh masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman berkaca atau baca sejarah sedikit, di era Ali bin Abi Thalib itu muncul 2 perpecahan gitu. Satu dipegang oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang kedua dipegang oleh Muawiyah. Nah, Muawiyah inilah yang nanti akan menjadi sumber penyebab mendirikannya dinasti Muawiyah gitu. Nah, kemudian setelah dinasti Muawiyah itu berdirilah dinasti Abbasiyah. Nah, setelah berdiri dinasti Abbasiyah kemudian runtuh, lalu barulah berdirinya tentang Turki Utsmani. Oke, jadi ada tiga kerajaan yang mengawali setelah masa kekhalifahan gitu. Sehingga nanti puncaknya pada Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani runtuh. Setelah muncul pemerintahan dengan bentuk baru, yaitu republik atau kepresidenan. Walaupun nanti di beberapa negara masih ada yang memegang sistem kerajaan, tapi umumnya beberapa negara itu sudah mulai menggunakan sistem kepresidenan. Oke, di sini kita awali dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam siapa sih tokoh yang melakukan Konstantinopel. Kita masuk dulu ke
Muhammad Al-Fat. Kita pas dulu ke Turki Usmani itu. Jadi awalnya saat itu yang masih berdiri itu adalah dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini, kalau teman-teman lihat, itu mulai masuk ke masa-masa keruntuhan gitu, di mana dinasti Abbasiyah ini musuhnya itu tidak hanya berhadapan oleh orang Romawi, tetapi juga oleh orang Mongol. Nah saat itu Turki ini masih belum dikenal gitu, jadi masih masuk ke dalam suku Turki. Kemudian setelah terjadinya pembantaian Muslim secara brutal oleh bangsa Mongol, mulailah si Sulaiman ini memimpin sukunya ke Armenia atau perbatasan Eropa. Nah, ketika Sultan Sulaiman ini memimpin ke daerah Armenia, Sultan di daerah Armenia ini menjelang dia akan melanjutkan perjalanannya ke daerah kerajaan Saljuk yang dipimpin oleh Sultan Al-Din. Itu Sultan Sulaiman meninggal, wafat dikarenakan adanya banjir besar itu. Jadi dia terbawa arus kemudian meninggal. Lalu anaknya lah yang menggantikan At-Tughul. Anaknya yang menggantikan Sultan Sulaiman. Nah waktu itu di masa kepala sukunya At-Tughul itu masih bingung gitu. Ini mau dilanjutkan untuk hijrah ke kerajaan Saljuk atau masih tetap standby di Armenia gitu. Cuman dia berpikir bahwa kalau kita tidak berada dalam naungan kekhalifahan, naungan kerajaan Islam, maka sulit itu untuk kita memegang agama Islam. Dan perlu teman-teman ketahui, pernah bisa teman-teman nanya kenapa munculnya tentang teori humanistik, terus kemudian munculnya tentang teori emansipasi wanita. Di sini ada yang pernah dengar? Ada emansipasi wanita. Kalau kita berkaca di Indonesia, siapa tokoh emansipasi wanita yang pertama? Raden? Oke, sebelum Raden Ajeng Kartini, kita tahu nggak siapa perempuan? Tokoh emansipasi wanita selain Raden Ajeng Kartini? Cutnya? Din. Terus ada kemudian Dewi Sarti. Masih ingat nggak? Pernah belajar dari PS kan? Di sini ada yang anak IPS nggak? Nggak ada. Oke. Ini harusnya anak IPS ini paham tentang sejarah. Nah, kemudian kalau misalkan kita balik lagi ke bangsa Eropa, itu bangsa Eropa itu mengenal dua kasta terbesar ya. Jadi kastanya memang untuk kasta pejabat atau kasta-kasta bangsawan, dan yang kedua itu kasta para pedagang atau bahasanya kasta pelayan gitu. Walaupun tidak dispesifikkan secara detail. Nah, tapi di sini muncullah kemudian di sini dari bangsa Eropa itu semakin di sini itu muncullah tokoh-tokoh emansipasi wanita. Nah, Kak, kenapa kok di Islam nggak ada emansipasi wanita, Kak? Kok di di Islam nggak muncul tokoh-tokoh humanistik, kan? Nah, di sini jawabannya adalah karena pada saat itu yang perempuan sudah merasa puas gitu dengan tanggung jawab dan tugas yang diberikan. Begitupun dengan yang laki-lakinya sudah puas gitu. Jadi tidak ada lagi yang pembentuk baru tokoh humanistik atau emansipasi wanita. Nah, kemudian ketika dia At-Tughul ini hijrah ke dinasti Saljuk, awalnya dinasti Saljuk itu juga terancam ya. Jadi di utara ini, kalau dinasti Saljuk itu letaknya agak mengarah ke ke selatan ya. Jadi di utaranya ini dia harus bertempur ke bangsa Romawi. Tapi di daerah baratnya yang berbatasan dengan dinasti Abbasiyah, mereka ini juga bertempur dengan bangsa Mongol ya. Nah akhirnya At-Tughul ini menawarkan diri kepada dinasti raja dari dinasti Saljuk itu yang bernama Sultan Al-Din. Nah Sultan Al-Din ini kemudian oke, nggak apa-apa, silakan melakukan tempur ya. Nah ketika Sultan Al-Din melakukan tempur dengan bangsa Romawi, akhirnya bangsa Romawi ini berhasil ditumpas gitu. Nah waktu itu jumlah prajuritnya untuk bertempur dengan bangsa Romawi itu sekitar 20.000 melawan 200.000.
Jadi teman-teman bisa dibayangkan ya betapa hebatnya Ertugrul ini untuk menyusun sebuah strategi perang. Kemudian akhirnya Ertugrul diangkat menjadi jenderal perang itu oleh Sultan Al-Adil, dan dia diletakkan di perbatasan wilayah antara dinasti Saljuk dengan bangsa Romawi gitu. Waktu itu di kekaisaran kerajaan Kristen. Lalu tidak lama setelah itu Ertugrul meninggal gitu. Lalu anaknya kemudian diangkatlah Utsman gitu. Nah, mengetahui Ertugrul ini meninggal, kemudian bangsa Tatar, yaitu masih satu suku gitu dengan bangsa Mongol, akhirnya melakukan perluasan wilayah gitu. Dan puncaknya dia berhasil menghancurkan dinasti Abbasiyah. Nah, saat Ertugrul meninggal, Utsman ini masih berusia 23 tahun gitu. Akhirnya dengan sisa kemampuan yang ada, dia mencoba untuk menghalangi perluasan yang dilakukan oleh bangsa Tatar. Tapi di sisi lain, di utara, Eropa ini juga menyerang gitu. Jadi teman-teman tahu ya arah kompas ya. Kita intinya arah kompas saja ya, biar lebih gampang ya. Jadi di utara itu ada bangsa Eropa, bangsa-bangsa Eropa. Di barat ini ada bangsa Mongol dan bangsa Tatar. Nah, bangsa Tatar sama Mongol ini sebenarnya satu kaum gitu. Nah, di mana ketika dia menaklukkan sebuah wilayah, dia melakukan penjarahan secara besar-besaran. Dan di sini pertempuran secara brutal itu benar-benar dilakukan gitu. Makanya setelah akhir dari perang dunia kedua, mulailah muncul-muncul tokoh-tokoh filosofis yang membangun tentang rasa kemanusiaan. Karena memang orang-orang dulu itu sangat tidak kemanusiaan sekali gitu. Nah, di Islam itu kita nggak perlu belajar itu, karena memang kita sudah diajarkan untuk memanusiakan manusia gitu. Nah, karena akhirnya Sultan Al-Adil meminta si Utsman ini untuk mempertahankan Anatoli dari bangsa Eropa yang akan menyerang, akhirnya Sultan Al-Adil terpaksa bertempur secara satu persatu oleh bangsa Tatar, hingga puncaknya adalah Sultan Al-Adil terbunuh gitu. Nah, saat itu dinasti Abbasiyah sudah runtuh, kemudian kerajaan Saljuk juga runtuh gitu. Akhirnya di sini umat Islam kemudian sepakat untuk mengangkat Utsman sebagai pemimpin. Nah, akhirnya di sini berkat bantuan berkat kepemimpinan Utsman dan strategi oleh bangsa Muslim yang lainnya, akhirnya di sini mereka berhasil merebut kembali dinasti Saljuk yang berhasil ditaklukkan oleh bangsa Tatar. Nah, puncaknya di sini berdirinya kerajaan Turki Utsmani yang pertama. Jadi raja pertamanya itu adalah Utsman. Tapi sebelum Utsman itu adalah bapaknya Ertugrul, kemudian Sulaiman. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, ini peta ya. Ini peta tentang daerah Turki Utsmani. Ini gimana ya jelasannya? Ini kelihatan nggak mouse-nya? Enggak. Ini, karena berdirinya. Kita jelasin ini sedikit. Yang merah ini teman-teman, ini adalah wilayah Turki Utsmani. Jadi saat ini Turki ini sekarang ada di daerah sini. Turki yang sekarang ya, Turki sekarang ini ada yang di daerah sini. Di sini adalah Laut Hitam. Nah, Konstantinopel itu ada di perbatasan ini. Oke, kenapa awalnya dulu ketika di Anatoli, ini Sultan Sultan Utsman itu hanya mendapat wilayah sebagian di sini atas serangan dari bangsa Eropa. Jadi bangsa dari Prancis, Spanyol, Italia, Austria itu melakukan penyerangan besar-besaran hingga sampai ke wilayah Anatoli, perbatasan antara Asia dengan Eropa. Lalu kemudian setelah diangkat Sultan Utsman, dia berhasil memperluas wilayahnya sampai ke bagian sini. Lalu hal tersebut juga dilanjutkan oleh keturunannya. Bahkan di daerah Nusantara, di Indonesia sendiri pun itu kita pernah membangun kerjasama dengan Turki Utsmani. Kalau teman-teman yang percaya, coba teman-teman ke daerah Sumatera, terutama di daerah Padang dan daerah Aceh. Nah, di situ kita membangun kerjasama dengan Turki Utsmani gitu. Sampai puncaknya pada Perang Dunia I, Turki Utsmani jatuh.
Kemudian Sultan Hamid II dikudeta, kemudian meninggal, lalu digantikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Di sini wilayah Turki itu dibagi-bagi. Jadi kelihatan sekali ya ininya ketika Islam tumbang. Ini gimana namanya kita? Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang perang salib. Teman-teman ada yang tahu nggak sih perang salib itu perang apa gitu? Kalau teman-teman mendengar kata salib itu apa yang ada di benak teman-teman? Tahu film horor Renan? Tahu film horor Renan? Yang suster yang apa sih namanya? Conjuring. Nggak tahu. Tahu ya. Tahu kan gambar salib itu seperti apa? Oh. Di situ pernah ngalamin nggak selain nonton? Udah pernah filmnya kan? Udah. Kalau teman-teman melihat secara sekilas tentang film horor tersebut, diceritain nggak pada perang dunia pertama, perang dunia kedua itu kayak apa? Ceritain. Ceritain nggak? Enggak. Oke. Ini beda mikirnya mic dalam kan ya? Mic dalam ya? Enggak berkeluar ya? Oke. Gimana ya dengan bahasanya? Cuma ada rasa teman-teman layak untuk tahu. Jadi teman-teman, dulu di dalam bangsa Eropa itu ada yang namanya zaman-zaman Dark Age. Dark Age itu gelap. Zaman kegelapan. Age itu adalah zaman, masa. Nah, di masa Dark Age saat itu belum mengenal adanya namanya ilmu pengetahuan. Jadi angka Romawi itu masih ditulis benar-benar angka Romawi 1, 2, 3, 4. Waktu itu belum mengenal yang namanya bilangan biner atau bilangan nol pada masa itu. Kemudian setelah Islam datang, barulah mereka mulai mengenal angka nol. Terus bagaimana kehidupan mereka? Kehidupan mereka saat itu yang terkenal adalah dengan prinsip ketuhanan dunia mistis. Jadi di mana perempuan ini itu biasanya sering dituduh sebagai seorang penyihir. Dan untuk membuktikannya itu ada dua cara, yaitu bisa dengan ditenggelamkan, bisa dengan dimasukkan ke dalam peti yang dibuat sudah diisi dengan jarum yang duri-duri besar. Nanti kalau misalkan perempuan ini hidup berarti dia penyihir, harus dibakar. Tapi kalau misalkan dia mati berarti memang dia bukan penyihir. Itu sama aja yang mati juga ya. Iya. Nah, selain itu kemudian di bangsa di daerah bangsa Eropa itu menganggap bahwa selain agama mereka itu orang itu akan dikatakan sesat, anti Kristus, anti Tuhan. Makanya kebenaran mutlak, bukan kebenaran mutlak, kebenaran sepenuhnya yang paling benar adalah pendeta. Oke, paham dari sini? Itulah mengapa bangsa ini sangat memusuhi bangsa-bangsa di luar mereka itu. Nah, semakin di sini bangsa Kristen ini mengalami perpecahan yang luar biasa. Jadi Kristen yang paling kuat adalah Kristen Ortodoks. Ini yang paling kuat. Kemudian perpecahan ini ada Katolik, ada Protestan. Pro yang artinya pro ini yang namanya benar-benar mengikuti dan kasarnya Tuhan, jadi mengikuti Tuhan gitu. Nah, akhirnya setelah mulai perpecahan tersebut, mereka menduduki wilayah-wilayah yang ada di Eropa, yang ada di Eropa, yang ada di utara itu bagian sini. Jadi mereka menduduki di daerah-daerah sini gitu, sampai ke sini. Nah, lalu kenapa kok akhirnya kita bisa perang sama bangsa salib kalau misalkan mereka menduduki di daerah Eropa? Nah, saat itu ini pertamanya dimulai dari Sultan Aladdin.
Jadi Sultan Al-Adil ini adalah generasi ketiga setelah Sultan Muhammad. Sultan Muhammad ini yang mendapatkan gelar Al-Ars Aslan. Pernah dengar film Aslan? Pernah nonton film Aslan? Ada yang 1, 2, 3. Yang cewek pernah, yang cowok nggak pernah. Nanti nonton buka itu. Aslan itu artinya singa gunung. Aslan. Nah, kenapa Sultan Muhammad ini mendapatkan gelar singa gunung? Karena saat itu di masa Sultan, ketika dia berkuasa, itu musuh-musuhnya nggak ada yang berani untuk merebut wilayah Saljuk. Nah, ketika masuk ke dalam Sultan Al-Adil ini taat terhadap agama, tapi dia tidak sekuat bapaknya, tidak setangguh bapaknya. Nah, tetapi pada saat kekaisaran Bizantium itu di daerah ini, perbatasan antara Konstantinopel dengan Turki Selatan. Jadi perbatasan di sini. Nah, pada saat itu Kaisar Bizantium itu datang ke Sultan Al-Adil. Kenapa dia datang? Dia bilang bahwa Sultan Al-Adil itu disuruh mundur dari tahta gitu. Kekuasaannya itu dianggap mengancam oleh bangsa Kristen gitu. Nah, Sultan Al-Adil itu nggak mau. Akhirnya dia melakukan sebuah perdamaian gitu. Jadi di mana setiap negara ini tidak boleh saling mengusik antara negara satu dengan negara yang lain gitu. Sayangnya Kaisar Bizantium ini nggak mau terima. Akhirnya dua kali perang gitu. Nah, ketika melakukan perang pertama, saat itu Ertugrul belum masuk. Tahu ya Ertugrul siapa? Masih kan? Belum lupa kan? Ertugrul siapa Ertugrul? Bapaknya Astagfirullah. Baru 5 menit. Ini memang sejarah ini. Dan kenapa anak menceritakan ini? Karena kalian pernah buat tahu. Nah, saat itu Ertugrul belum datang, belum jadi jenderal perang. Akhirnya Sultan Al-Adil melancarkan sebuah taktik. Lalu akhirnya singkatnya Kaisar Bizantium itu ditangkap. Lalu kemudian ditanya sama Sultan Al-Adil, kalau misalkan kamu ada di posisi saya, apa yang akan kamu lakukan gitu? Saya akan mengarah kamu ke ke wilayah negara saya, kemudian saya akan membunuh kamu dengan cara yang paling menghinakan. Terus kemudian Sultan Al-Adil akhirnya balik lagi bertanya lagi gitu, kamu mau tahu apa yang akan saya lakukan kepada kamu? Lalu Kaisar Bizantium ini bertanya, apa yang akan kamu lakukan kepada saya? Saya akan memulangkan kamu, tapi sebelum itu saya akan mengarah kamu dengan tulisan La ilaha illallah di punggung kamu. Kebayang ya maksudnya kayak apa? Oke. Kemudian akhirnya disitulah Kaisar Bizantium pulang diiringi dengan beberapa pasukan dari Sultan Al-Adil, tapi di dalamnya terus bendera La ilaha illallah. Nah, dari situlah kemudian Kaisar Bizantium ini merasa dipermalukan. Akhirnya di sini dia bertanya di depan kepada beberapa pendeta yang ada di Konstantinopel. Ini gimana ini? Saya sudah dipermalukan. Apakah harus kita melakukan perang ya? Tapi ketika kita melakukan perang, berarti kita akan membutuhkan prajurit yang banyak dan juga uang yang cukup banyak gitu untuk menghabiskan biaya perang ya. Akhirnya awalnya para pendeta Kristen memutuskan untuk tidak dulu deh, nanti dulu deh, tahan dulu deh. Tapi saat itu orang Yahudi ini belum berkumpul menjadi satu. Jadi masih terpecah-pecah di beberapa negara, salah satunya di daerah Konstantinopel. Lalu apa yang orang Yahudi? Masa gitu aja bahasa singkatnya ya? Masa gitu aja langsung nyerah sih? Anda sudah dipermalukan, Anda adalah seorang kaisar. Masa Anda gini aja mengalah sama orang Islam ya? Inilah mereka orang-orang yang Yesus ini sudah mempermalukan Anda gitu. Nah, ini karena terhasil dengan ucapan tersebut, maka berkobaran perang salib gitu. Jadi disitulah awal mulanya pertama kali terbentuknya perang salib gitu di masa kerajaan. Nah, kalau teman-teman tahu, orang Yahudi ini umumnya ketika dia ada dalam suatu wilayah itu senang sekali berbuat masalah gitu. Contohnya ada di Madinah gitu. Ketika ada di Madinah, dia yang langsung temannya untuk menarik hijab
salah satu seorang perempuan gitu. Sehingga saat itu Rasulullah marah dan mengusir orang-orang Yahudi gitu. Dan orang Yahudi ini adalah orang yang akan selalu ingkar terhadap janji yang dia buat gitu. Terbukti ketika di Palestina ketika menjelang Ramadan itu dibuat perjanjian damai dengan warga Palestina. Tapi dia yang berjanji dia juga mengingkari gitu. Jadi ini kan pentingnya kenapa kita tidak boleh terlalu percaya terhadap orang-orang Yahudi gitu. Nah di sini kenapa kita ujung-ujungnya harus melakukan pembebasan terhadap Konstantinopel? Karena yang pertama terhadap hadis itu. Jadi kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam dan pemimpin yang melakukannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal al-Musnad. Ini bukan fal ya, bal. Oke, salah ini. Nah, ini yang pertama itu kemudian dengan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, itu membebaskan rakyat yang tersisa atas kemiskinan dan membebaskan rakyat atas kezaliman kekasaran Konstantinopel. Di sini teman-teman ada yang pernah nonton ini nggak? Kartun Oggy and the Crocoches. Pernah ini nggak melihat bangsa Romawi? Jadi ada tembok besar, terus di mana di situ ada banteng. Terus kemudian di sini ada orang gitu kan, atau ada singa. Di sini ada orang gitu. Nanti kita gimana caranya supaya orang ini bisa tidak dimakan oleh singa gitu. Pernah ada tembok besar, terus kemudian di dalamnya ada orang, terus di sini ada singa. Terus gimana caranya orang itu bisa survive gitu? Pernah lihat itu kan? Terus kemudian dipasang selucu mungkin gitu. Terus nanti di akhirnya ada orang nonton gitu. Atau misalkan ada orang yang bertarung memperebutkan apa, nanti dia siapa yang menang gitu. Pernah? Nah, salah satu hiburan dari Kaisar Bizantium itu adalah seperti itu. Dimana ketika kita melakukan pertempuran, orang itu harus benar-benar mati baru bisa dinyatakan kalah dan orang itu baru bisa dinyatakan menang. Tapi kalau nggak mati, ya tetap aja nggak ada yang menang, ada yang kalah. Itu sebagai salah satu syarat untuk menyenangkan Kaisar Bizantium. Oke? Makanya disitulah muncullah dasar-dasar dari humanistik, prinsip-prinsip kemanusiaan, kebebasan berpendapat, emansipasi wanita. Itu ada dari situ. Oke, udah paham? Anggapnya udah paham ya. Oke, setelah dengan bicara tersebut, akhirnya turun ke hingga puncaknya di Sultan Bayezid. Sultan Bayezid yang pertama. Sultan Bayezid yang pertama ini merupakan kakek dari Muhammad Al-Fatih. Nah, Bayezid ini awalnya dia berhasil melakukan pengepungan di kota Konstantinopel. Jadi dengan melakukan gerakan armada laut gitu. Jadi kalau saat teman-teman di sini nggak ada petanya yang sulit ya. Anggap aja sambil dibayangkan ya, kayak wilayah yang tadi. Baik ke kota. Jadi saat ini Sultan Bayezid ini saat ini sudah berhasil memperluas wilayah Turki dari utara sini. Ini masih masuk ke dalam bangsa Eropa. Nah, Sultan Bayezid itu sudah berhasil melakukan wilayah di bawah. Oke? Setelah dia melakukan wilayah di bawah, dia fokus untuk melakukan pengepungan di kota Konstantinopel, yaitu melalui jalur laut. Nah, ketika melakukan pengepungan melalui jalur laut, sayangnya di dekat sini ini ada kerajaan Timur Leste dari bangsa Mongol. Nah, akhirnya puncaknya karena Sultan Bayezid ini menghadapi pasukan Bizantium. Pasukan Bizantium ini memiliki peralatan fisik yang kuat, terus kemudian badannya besar-besar. Kalau teman-teman pernah lihat orang bule, ada nggak yang lihat tingginya sampai 2 meter, 2,5? Nah, seperti itu lah bangsa-bangsa pasukan Bizantium gitu. Kuat-kuat, badannya besar-besar gitu. Nah, kemudian di belakangnya lagi itu ada bangsa Mongol yang dipimpin oleh Raja Timur Leste gitu. Nah, puncaknya Sultan Bayezid ini tertangkap, lalu akhirnya mati di penjara Timur Leste gitu. Nah, saat ini Sultan Muad itu terpukul gitu, melihat ayahnya kakek dari Muhammad Al-Fatih ini terbunuh di Timur Leste gitu. Puncaknya adalah Sultan Muad ini melakukan perjanjian damai
dengan bangsa Kristen, dengan Kaisar Bizantium selama kurang lebih 10 tahun. Jadi 10 tahun ini mulai melakukan perjanjian damai. Jadi selama perjanjian damai itu nggak ada namanya perang. Nah, kita lihat dari latar belakang Sultan Muhammad Al-Fatih, dia yang pertama, dia merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi kakak yang pertama itu namanya Ahmed, kakak yang kedua namanya Ali, nah yang ketiga itu adalah Muhammad Al-Fatih atau kita sebut dengan Mahmed. Kak, kenapa kok dipanggilnya Mahmed? Tanya sama bapaknya. Karena memang Ahmed II. Jadi sebelum Bayezid itu Murad, kemudian Muhammad I. Tapi di masa Muhammad I itu dia hanya bisa menaklukkan wilayah sekitar Turki. Jadi belum bisa ke ke masa daerah Konstantinopel. Oke, terus kemudian ketika Sultan Murad selesai membaca, barulah Al-Fatih lahir gitu. Dan itu selesai setelah membaca surat di Al-Fatih ayat 21. Surat Al-Fatih ayat 21 itu tentang orang Bizantium dan kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kemenangan. Jadi selesai membaca surat itu, barulah dia dapat kabar dari wazirnya kalau Sultan Muhammad Al-Fatih sudah lahir. Lalu ada diberi nama Muhammad Al-Fatih atau yang kita sebut dengan Mahmed. Al-Fatih ini sebenarnya gelar gitu. Al-Fatih ini baru didapatkan setelah dia melakukan Konstantinopel. Nah, jadi setelah ketika dia lahir namanya dia masih Muhammad bin Murad. Kak, kenapa kok orang dulu namanya jalannya singkat gitu, supaya mempermudah nanti siapa bapaknya di belakangnya. Jadi kayak misalkan anak Muhammad Gufran bin Joko, itu untuk mempermudah dia gitu. Tapi kalau misalkan namanya panjang, orang akan cenderung sulit gitu mengikuti gitu. Oke, lanjut. Terus kemudian setelah Muhammad Al-Fatih lahir, awalnya dia nggak pernah mau belajar gitu. Syekh yang didatangkan oleh ayahnya untuk mengajarkan Sultan Muhammad itu nggak pernah siap untuk mengajar Muhammad Al-Fatih. Akhirnya datanglah Syekh Asamsuddin gitu. Ketika Muhammad Al-Fatih masih ketakilan, masih nakal gitu kan, langsung dipukul pakai rotan gitu. Makanya terkadang ketika guru melakukan sedikit kekerasan untuk membuat anaknya diam, itu merupakan sebuah hal yang wajar. Tapi dilihat lagi seberapa pentingnya dan urgensinya gitu. Jadi nggak bisa sembarang asal main pukul gitu. Nah, akhirnya berkat dari Syekh Asamsuddin ini, dia memiliki hafalan 30 juz di usia 8 tahun. Teman-teman di sini ada yang hafal juz 30? Ada. Awalnya ada. Biasanya awalnya hafalnya kan cepat-cepat gitu kan. Ada. Ada yang hafal juz 30? Juz 30 doang ada. Ada. Oke. Ini nih juz 1, juz 29, juz 9 ada. Juz 30 ada. Juz 1, juz 28. Masya Allah ya. Berarti berapa? 3 juz. Apa juz? 4 juz. Masya Allah ya. Umur berapa tahun sekarang? 17 tahun 4 juz. Berarti kita kalah jauh ya. Dia 8 tahun 30 juz. Oke. Terus kemudian menguasai 8 bahasa. Di sini ada yang bisa selain bahasa Inggris? Bahasa Jawa. Bahasa apa? Bahasa Turki. Bahasa Mandarin? Sulit. Bahasa Jepang? Oke, Kak, apa aja sih dia yang dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih gitu? Hampir 8 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, bahasa Turki, terus kemudian bahasa Prancis,
bahasa Italia. Terus kemudian yang pahamnya. Jadi di luar itu yang dia cuma sekedar ngomong itu ada lagi sampai 25 bahasa. Itu cuma sekedar ngomong, tapi yang udah paham itu dalam bahasa. Oke. Terus kemudian di usia remaja dia sudah memiliki kemampuan yang baik dalam bidang fisika, matematika dan beberapa ilmu lain kayak astronomi, geografi, sejarah. Di sini ada master fisika, IPA semua. Ada master fisika. Ada. Master kimia ada nggak? Ada. Biologi, master biologi. Tinggal baca doang kan ya? Baca doang tapi pas ulangan lupa semua. Yang kayak apa? IPA-nya bukan IPA yang benar gitu. Salah jurusan ada. Ada. Ahli biologi, ahli kedokteran. Oke, nggak ada ya. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti teman-teman silakan belajar lebih giat lagi dan tapi perlu teman-teman ketahui di masa kerajaan-kerajaan sebelumnya, baik itu masa Muawiyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, itu ilmuwan itu tidak hanya menguasai satu bidang, biasanya minimal 4 bidang. Jadi sekarang nih teman-teman kuliah kedokteran, selain kedokteran ada lagi kuliah astronomi, kuliah geografi, kuliah sejarah, kuliah tafsir. Nah biasanya nggak cuma sampai di situ. Tapi teman-teman ada yang mau coba, boleh itu banget. Misalkan teman-teman mau masuk kedokteran, habis itu sela-selanya geografi gitu kan misalnya, atau misalkan masuk ke dunia teknik gitu, selain kedokteran gitu, lumayan gitu kan, harus melakukan analisa gitu. Terus kemudian dia memiliki kemampuan analisa yang tajam bahkan saat berusia 5 tahun. Kak, gimana kak kemampuan analisanya? Jadi Muhammad ini dia bisa tahu jenis-jenis orang dan bagaimana cara menghadapinya. Bahkan dia bisa tahu ketika ada seseorang yang menyusup ke rumahnya gitu. Kalau 5 tahun kita udah bisa apa ya? Pintar jadi. 5 tahun apa? Baca. Nangis. 5 tahun kita udah bisa apa ya? Udah bisa melihat orang belum? Udah bisa tahu cara beradab belum? Tapi balik lagi teman-teman, ini masanya Turki Utsmani, berarti sudah memiliki pendidikan yang khusus. Sedangkan kita dibesarkan dari orang yang biasa-biasa aja. Dan mungkin orang tuanya termasuk orang tua yang hebat gitu. Jadi dengan keadaan lingkungan yang seperti ini, mereka bisa mempertahankan kita. Itu berarti sesuatu yang harus kita syukuri gitu teman-teman. Karena banyak di luar sana orang tua yang sulit untuk mendatangi anaknya. Bahkan ulama sekalipun pernah terkadang diuji dengan memiliki anak yang kurang baik, yang kurang adab. Nah itu yang dikatakan bahwa sesungguhnya hidayah itu tidak diturunkan kepada sembarang orang. Nah teman-teman harus bersyukur teman-teman masih memiliki agama Islam, masih melakukan sholat. Ya meskipun kita harus melakukan peningkatan dalam diri kita. Terus kemudian memiliki kemampuan bela diri dan berkuda di usia remaja. Di sini ada yang pernah naik kuda? Belum ada. Yang perempuan itu ada nggak? Tapi pernah. Bela diri ada yang silat taekwondo. Silat taekwondo. Apalagi karate ada? Oh nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Terus kemudian sudah diangkat menjadi gubernur di Amasya saat berusia 10 tahun. Di sini teman-teman umurnya berapa? Mas Fazil umurnya berapa? Mas Fazil 16. Sudah jadi apa aja? Sudah jadi apa aja? Hah? Sudah jadi apa aja? Jadi murid. Mas Ilham yang nama di Kusuma. Umurnya berapa tahun sekarang? 16.
16. Sudah diangkat jadi apa aja? Ketua kelas tadi. Oh, yang jadi ketua kelas. Ketua OSIS? Belum pernah. Oke. Mungkin ini ketua RT? Ketua RT. Kayaknya nggak akan diangkat kalau ketua RT. Oh, nggak ada yang angkat. Oke, dia sudah menjadi gubernur di Indonesia berusia 10 tahun. Kak, kok bisa sih Kak anak umur 10 tahun diangkat jadi gubernur di Al-Masyar gitu Kak? Oke teman-teman, di sini ada penjelasan sedikit gitu ya. Bukan karena bantuan orang dalam sebenarnya, tapi memang apa namanya ini dipersiapkan gitu. Jadi ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat, kenapa di zaman Rasulullah itu masa kekhalifahan, tapi setelah Ali bin Abi Thalib itu langsung masuk ke masa kerajaan. Karena di zaman yang khalifah, di zaman masa kekhalifahan, mereka masih bertemu dengan Rasulullah. Mereka masih belajar dengan Rasulullah dan masih melakukan tarbiyah dengan Rasulullah. Oke. Tetapi setelah apa namanya setelah Rasulullah wafat, jadi generasi ini membutuhkan pendidikan khusus gitu. Dan khawatir kalau kalau dibuat sayembara untuk apa namanya beberapa orang yang jalan mampu, kita sudah tidak memiliki alat ukur yang tepat. Sehingga sistem kerajaan ini diperlukan untuk mempersiapkan keturunan yang terbaik. Jadi ketika baru lahir, raja ini sudah mempersiapkan anaknya calon raja selanjutnya untuk melakukan apa yang harus disempurnakan, apa yang harus diperbaiki di kerajaan ini. Dan fungsi raja ini, kalau teman-teman lihat di dalam Turki Utsmani, itu bentuknya kayak sorban. Ini sebenarnya bukan sorban mahkota yang itu bukan, tapi itu adalah kain kafan. Jadi ini sebagai pengingat di kepala sultan bahwa suatu hari nanti kamu pasti akan mati. Tapi setelah generasi beberapa masa dari Turki Utsmani itu diganti pensi karena dia harus menjadi sesuatu yang memodernkan. Padahal tak gitu konsepnya. Oke. Terus kemudian berhasil membangun meriam raksasa yang paling besar di masa itu. Di sini ada yang membuat beberapa penemuan kan? Apa gitu misalnya penurun berat badan tanpa menggunakan obat gitu kan? Atau apa ya? Pembesar otot gitu kan bagi cowok tanpa mengkonsumsi obat kimia gitu kan? Selain olahraga gitu kan? Ada? Atau misalnya apa namanya? Di sini membuat mobil tapi mobilnya buat terbangnya itu nggak harus di jalan dulu gitu, langsung terbang aja gitu. Ada inovasi baru gitu kan? Atau mungkin mendesain mobil yang sudah ada, terus kemudian dibuat ada tempat masak, ada TV-nya gitu kan? Ada? Oh enggak. Dia ada apa-apa. Nah, ternyata setelah di dalam gitu kan, muat ini itu meriam raksasa itu cuma satu gitu, maksudnya itu yang paling besar gitu. Tapi di bawahnya masih ada lagi. Dia contoh ketapel raksasa. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat ini nggak sih, kemudian ada ketapel raksasa yang diarahkan buat masukkan tembok. Pernah main game kan yang hewan pernah main game kan? Kalau misalkan kita kerajaan kalau misalkan mau masukkan tembok kita pakai ketapel kan, ketapel besar kan. Nah, Muhammad itu sudah bisa merasakan itu gitu. Bahkan dia mencoba mendesain dengan tekanan sekian, itu bisa menghancurkan tembok berapa kedalaman gitu. Itu kan berarti secara langsung kita harus belajar fisika. Nah teman-teman, kita belajar fisika ini kayak gimana? Masih hukum gravitasi. Hah? Masih apa? Mana namanya? Sudah siap dengan apa namanya memadukan gitu kan? Mungkin selain gaya gravitasi ada masa berat, ada masa ini gitu kan? Nah, ini saatnya teman-teman membuat penemuan. Akhirnya kemudian selain itu dia menjadi raja pada usia 19 tahun. Jadi Sultan Murad wafat itu wafatnya langsung ditunjuk jadi raja di usia 19 tahun. Nah kira-kira teman-teman kalau di usia 16 tahun teman-teman jadi ketua RT siap gak? Enggak siap sih. Oke, kita cari skup yang lebih kecil. Jadi kepala rumah tangga siap gak? Kalau umur segitu enggak. Oke.
Berarti itu menandakan ya bahwa memang semakin tinggi kita memiliki penguasaan terhadap Islam, maka prestasi kita yang akan didapatkan itu semakin besar. Tapi semakin rendah kita memahami Islam, maka semakin rendah pula prestasi yang akan kita dapatkan. Sepakat? Atau ada yang tak masuk juga, orang lain bisa nggak memahaminya seperti apa? Memahaminya adalah memahami inti dalam ajaran Islam, memahami inti dalam konsep hidup Islam. Seperti apa Pak? Politik, ekonomi, kemudian kesehatan. Itu teman-teman sudah ada itu, sehingga itu menjadi sesuatu hal yang penting ya. Sekarang di beberapa negara itu masih paling terdekat tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah, salah satunya di Inggris, Turkmenistan, terus kemudian Spanyol, Inggris, Amerika pun sebenarnya dikit-dikit masih, cuma dia nggak mau mengakui. Amerika sebenarnya masih, cuma dia tidak mau mengakui. Oke, itu sedikit berkecimpung riaknya. Nah, sekarang kita masuk ke masa pelajaran, masa kisah Sultan Mahmud itu masih kecil. Ini anak disenanginnya Mahmud aja ya. Mau terapanya ini panjang banget gitu. Oke, dia lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432. Terus kemudian diasuh oleh Syekh Al-Quran dan Syekh Asad-Sudin. Nah, Syekh Al-Quran ini adalah pakar ilmu Al-Quran ini, pakar ilmu tafsir. Nah, kalau Syekh Asad-Sudin ini adalah pakar ilmu pengetahuan, geografi, biologi, matematika, sejarah. Oke, jangan sampai kebalik ya. Teman-teman di sini, kalau kita lihat berarti sejak kecil Muhammad sudah dididik sama Syekh. Kita ada yang nggak sama Syekh? Ada? Oke, awalnya dia Pak, aku udah lupa sama Syekh Pak. Ada? Terus kemudian mulai memiliki kemampuan memanah di usia 6 tahun. Teman-teman di sini ada yang bisa belajar panah? Pernah megang nggak? Pernah megang? Pernah nyoba mana? Tepat sasaran nggak? Tepat. Usia berapa tahun megang mana? Baru-baru ini. Udah. Nah, kemudian di usia 6 tahun sudah memegang panah gitu. Nah, saat itu terjadi sebuah peristiwa gitu, di mana saat Muhammad ini berjalan di Suriah istana, Muhammad ini sangat kenal dengan pelayan-pelayannya itu. Bahkan pelayan yang jarang masuk, dia kenal, dia tahu. Sampai dia mendapatkan seseorang yang keluar dari kamar kakaknya gitu. Kakaknya Muhammad tadi siapa yang dijelasin? Tadi siapa kakaknya Muhammad? Yang pertama. Kemarin baru yang menit dijelasin, udah lupa. Jadi oke, kita lebih sedikit ya. Jadi kakaknya Muhammad itu yang pertama itu adalah Ahmad. Yang kedua Ali. Nah, jarak mereka itu 2 tahun. Jadi saat Ahmad itu 6 tahun, nah si Ahmad itu 6 tahun, berarti 10 tahun. Alinya 8 tahun. Oke? Nah, kemudian setelah terbunuhnya kakaknya Muhammad itu. Jadi awalnya Muhammad ini yang tahu pertama kali ada seseorang yang keluar dari kamar kakaknya itu. Terus dia bertanya kepada ini, kamu siapa gitu? Karena dia merasa dia tak kenal sama penjaga itu gitu. Terus karena penjaga itu gugup, kemudian diteriakinlah sama Ahmad gitu. Tolong ada penyusup gitu kan. Akhirnya datang semua petugas di sana. Lalu kemudian menemukan bahwa Ahmad sudah mati gitu, sudah terbunuh gitu, oleh racun gitu. Nah, yang membunuh ini sebenarnya adalah assassin. Teman-teman di sini ada yang pernah main Mobile Legends? Ada. Tahu role assassin? Tahu nggak definisi assassin itu? Apa? Assassin itu awal dari bahasa Arab hasasi, artinya apa? Pembunuh bayaran. Tapi di Eropa
itu namanya diganti jadi Assassin karena sudah buat pengumuman hak. Oke, itu intermezzo. Nah kemudian setelah terbunuhnya Ali, setelah terbunuhnya Muhammad, akhirnya dibawa ke diperkatakan penjagaan sampai di usia 8 tahun Muhammad ini sudah mulai bisa merangkai senjata gitu berupa miniatur ketapel. Terus kemudian dia uji, dia bisa menghasilkan ketebalan tembok sekian gitu. Temboknya ini misalnya tembok miniatur. Tembok miniatur. Jadi dia menguji ketebalannya berapa, kalau misalnya sekian di sini berapa gitu. Nah, kemudian ada sebuah peristiwa lagi. Jadi Ali ini kakaknya Muhammad itu sedang bermain pedang di taman. Nah saat bermain pedang, tiba-tiba muncul kan 2 orang assassin gitu. Nah karena Ali ini usianya masih muda, masih 10 tahun saat itu, akhirnya terbunuh juga gitu Ali oleh assassin. Muhammad itu nggak bisa melakukan apa-apa karena dia masih kecil, masih 8 tahun. Dia belum benar-benar bisa belajar itu di usia remaja. Nah, karena menurut Sultan Murad ini sudah sangat membahayakan, akhirnya si Muhammad ini sebagai anak satu-satunya dibawa ke Erbil atau ibu kota Turki gitu. Nah, kemudian singkat cerita setelah dia berbagai macam belajar, akhirnya dia mampu mahir untuk bermain pedang dan berkuda di usia 10 tahun. Teman-teman sudah bisa bermain pedang belum ya di usia segitu? 10 tahun udah bisa apa? Pedang mainan ya. Awal 10 tahun udah bisa apa? Awal 10 tahun bisa masak? Indomie. Oh bisa, bagus. Udah bisa tinggal sendirian di rumah 10 tahun dalam jangka waktu 2 hari? Oh belum. Nah di sini dari kecil Muhammad Al-Fatih ini atau Muhammad ini dia sudah mendapatkan 5 teman yang baik. Nah, yang pertama itu Zaganos, yang kedua Radu, yang ketiga Ishak, yang keempat Seraja, dan yang kelimanya Nalupa. Nah, mereka berlima inilah yang akan menjadi peran kunci untuk menjatuhkan Konstantinopel. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya Sultan Murad mengangkat Muhammad yang berusia 12 tahun. Kak, bukannya tadi Muhammad diangkatnya pas umur 19 tahun ya Kak? Kok jadi 12 tahun Kak? Sabar. Nah, kemudian ketika dia akan menjadi 12 tahun, ini sebenarnya Sultan Murad tahu kalau anak ini nggak akan bisa gitu. Tapi dia pengen uji gitu, seberapa sabar anaknya dalam memimpin kerajaan gitu. Karena dia takut kalau misalkan dia tidak mempersiapkan ini, maka Muhammad ini bukan menjadi orang yang tidak sabar gitu. Nah, kemudian baru beberapa bulan setelah Al-Fatih ini jadi raja di usia 12 tahun, mulai muncul yang namanya pemberontakan gitu. Jadi kristen-kristen yang di bawah naungan Turki itu mulai melakukan pemberontakan gitu untuk menurunkan Muhammad Al-Fatih. Terus kemudian ditambah dengan penyerangan dari kerajaan Eropa yang mulai melakukan penyerangan gitu ke Turki Utsmani. Jadi bisa dibayangkan ya, di dalam ada dari luar juga ada. Nah, ada satu Khalil ini namanya Khalil Pasha. Khalil Pasha ini merupakan kakaknya Sultan Murad. Jadi bapaknya Al-Fatih. Tapi tindakannya tidak baik gitu, sehingga akhirnya Sultan Bayezid mengangkat Sultan Murad untuk menjadi raja, bukan kakaknya. Karena memang kakaknya ini tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap Islam dan dialah yang selalu menjadi provokator untuk menghalangi umat Islam dalam menghancurkan Konstantinopel. Berarti kembali lagi ya, tidak semua anak dari beberapa kiai itu alim, tapi semua itu bisa dipersiapkan dengan doa. Karena terbukti beberapa generasi sebelum itu rata-rata orang-orang yang beriman gitu. Nah, kemudian penyerangan Eropa ke Turki Utsmani ini ada 4 negara. Yang pertama itu Hungaria, Polandia, Wallachia, dan Bizantium. Di sini ada yang pernah dengar Wallachia belum? Wallachia, Transylvania. Ada yang pernah nonton film ini nggak? Vampir, Dracula. Apa sih namanya? Judul filmnya apa sih namanya?
Nih teman-teman harus tahu nih ya. Jadi teman-teman jangan cuma asal nonton ini doang, kartun doang ya. Apa ya namanya? Transylvania. Jadi kalau teman-teman tahu tokoh Dracula nggak? Dracula tahu ya. Dracula itu kayak gimana sih? Tokohnya sebelum jelasin ke anak. Berkali itu apa lagi? Nyata darah. Ah, Biasanya bisa berubah. oh bisa berubah. Abis itu lagi apa lagi? Ada alanya. Ayo. Kan teman-teman sering nonton TV nih. Ada. Dracula itu adalah apa namanya salah satu tokoh Walasia yang dia berhasil membunuh 10.000 umat Islam, 10.000 pasukan umat Islam. Kemudian setelah terbunuh, kepalanya itu ditaruh di atas tombak, lalu dijajarkan sebagai pagar-pagar untuk menyambut kedatangan umat Islam yang akan berperang sama dia. Dan dia adalah salah satu tokoh psikopat pertama di dunia. Jadi harapannya adalah kita mengikuti dia. Adanya penggergajian, manusia dipotong hidup-hidup, itu psikopat pertamanya adalah Dracula. Nama aslinya adalah Vlad Dracula. Oke? Kamu bisa kayak gitu kan? Nah, dia hidup di zaman Al-Fatih. Adiknya Vlad Dracula itu Radu, sahabatnya Muhammad Al-Fatih. Kok bisa gitu kan? Namanya Hidayah, nggak ada yang bisa diprediksikan ya. Lalu setelah adanya penyerangan dari 4 negara ini ke bangsa Turki, akhirnya Sultan Muhammad terdesak gitu. Dia manggil lagi ayahnya untuk mempertahankan Utsmani. Kemudian setelah terbunuhnya Kaisar Raja Radius di Walasia, kemudian lanjutkan ke Vlad II, bapaknya Vlad Dracula. Nah, kemudian di Walasia ini kerajaannya diambil gitu sama sama orang-orang Hungaria gitu. Nah, akhirnya Vlad II ini menitipkan anaknya Dracula dan Dradu ke Sultan Murad. Jadi kayak gitu asal cikal bakalnya ya. Dan Vlad Dracula ini yang akan menjadi musuh terbesar umat Al-Fatih. Oke. Tapi di situ kita nggak fokus ke Dracula, kita fokus ke penampilan Konstantinopel. Nah, untuk penampilan Konstantinopel yang pertama adalah Islam menyamar sebagai Mahdi. Jadi Mahdi ini pengen bisa ke Bizantium sendiri gitu. Dia pengen tahu ini kita belajar mungkin berapa. Terus kemudian dia mau menganalisis kira-kira senjata apa yang bisa digunakan untuk melawan Konstantinopel gitu. Dan itu di usia remaja 12 tahun. Ada yang 12 tahun berani masuk ke negeri Palestina, Myanmar. Ada yang berani? Oke, kemudian akhirnya puncaknya Khalid ini tahu rencana Muhammad terus dibongkar gitu, sehingga mengakibatkan penurunan Sultan Muhammad menjadi sultan gitu. Lalu dikembalikan sama bapaknya gitu. Kenapa Kak? Kok Sultan ini diturunkan? Karena dianggap sudah melalaikan tugasnya sebagai seorang sultan gitu dan membahayakan negerinya gitu. Nah, penurunan ini tuh harus tapi memalukan gitu. Sudah dinaikin gitu kan, terus diturunin lagi gitu kan. Pernah ngerasa kayak gitu kan? Maksudnya baru beberapa lama jadi ketua OSIS, baru pertengahan bulan diturunin lagi, terus dia dinaikin lagi gitu kan. Kalau sih ada sakit hati gitu. Oke, terus kemudian setelah penurunan barulah Sultan Muhammad ini benar belajar gitu. Belajar dengan Syekh Samsudin, kemudian Syekh Al-Quran. Kemudian singkat cerita dia mendapatkan bocoran bahwa ada seorang pembuat meriam terbalik gitu di daerah Konstantinopel. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini? Jadi yang pertama, waktu itu perwakilan dari Kaisar Bizantium itu datang untuk menawarkan perjanjian damai. Mau nggak damai lagi 8 tahun? Oh, foto, silakan. Terus teman-temannya paling di depan Zaganos, kemudian Radu, terus kemudian setelah itu sama Islam itu bingung di depan, kita mau menyerang kita disuruh damai, gitu kan?
Akhirnya situ Muhammad Fatih bilang sabar, tenang dulu. Kemudian di masa-masa perdamaian itu dia mengirimkan panglimanya yang bernama Ahmad. Jadi nama Ahmad itu banyak untuk menyelamatkan korban. Nah, korban ini adalah salah satu pembuat meriam terbaik gitu, di Konstantinopel gitu. Nah, akhirnya setelah diselamatkan, kemudian diberikanlah sama Muhammad Fatih bahwa dia ingin membebaskan kota Konstantinopel gitu dari kezaliman oleh Kaisar Bizantium. Akhirnya peradaban Ahmad ini membuat korban ini runtuh. Akhirnya dibuatkanlah meriam terbesar dengan jumlah yang banyak ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau lihat meriamnya seperti apa, silakan ke Museum Topkapı Di mana itu? di daerah Turki. Jadi di Turki dulu teman-teman. Dan kemudian setelah 8 bulan membuat meriam tersebut, dia membangun sebuah benteng ya. Benteng ini tepat di depan persis oleh di depan persis oleh gerbang Bizantium. Jadi ini ya teman-teman, penjelasan secara singkat. Ini adalah kota Konstantinopel. Ini adalah laut Galagata. Kayaknya adalah bukit Galagata. Ini lautnya itu. Nah, di penghujung sana itu adalah Turki Utsmani. Yang merah ini adalah pasukan Turki Utsmani. Kak, kok bisa kak? Turki Utsmani di sana, Sultan Mahmud di sini kak. Ini sedang melakukan pengepungan. Paham ya? Masih SMA harus belajar di dalam kuliah. Jadi kalian sudah harus dipaksakan untuk menjadi anak kuliah sejak ini. Oke? Nah, Sultan Bayezid I itu melakukan pengepungan hanya di daerah ini saja. Jadi ini kebawahnya adalah Turki Utsmani. Dia hanya bisa melakukan pengepungan di sini doang. Tetapi di masa Sultan Tuhan itu dipaksa melakukan perjanjian damai. Karena yang pertama, Eropa utara menyerang, di samping baratnya itu Prancis sudah bersatu padu untuk menghancurkan Turki Utsmani. Di layaknya di timur Tenggara, Timur Tenggara itu muncul namanya pemahaman Islam Syiah yang dipimpin oleh Fatimiyah. Dan Fatimiyah ini ada salah satu pemahamnya di daerah Aceh. Oke, Kak, itu gimana sih terjadinya? Panjang sejarahnya. Kita ini dulu. Oke, kemudian dia membangun sebuah benteng di perpustakaan sini. Peninggalan Sultan Bayezid I. Gambar bentengnya kan lupa masukin nanti. Nah, kemudian di situ Kaisar Bizantium marah kan? Kok dia sempet-sempetnya bangun benteng di perbatasan antara Konstantinopel dengan Turki? Nah, akhirnya dibilang sama Sultan Muhammad Fatih bahwa milik Kaisar Bizantium itu hanya ada di dalam Konstantinopel dan di dalamnya itu dari Kaisar Bizantium murni. Tapi di luar itu semua orang bebas untuk memiliki. Paham tak dari sini? Milik Kaisar Bizantium itu semua yang ada di tembok Konstantinopel. Tapi di luarnya itu semua orang bebas untuk menduduki. Dan terbukti kejadian Sultan Muhammad Fatih itu dia bisa bangun tembok dalam hitungan 8 bulan. Tembok besar, bukan kecil. Kalau misalkan kecil, itu harus jadi benteng, Pak. Hari ini kita jembatan butuh waktu bangun berapa lama? Bisa bertahan berapa lama jembatan kalau dibangun? Tahu bang. Tahu. Ya itu politik ini, karena kita takut lagi. Ya itu perbandingan antara kita yang sekarang dengan umat Islam yang terdahulu. Beda itu kan di daerah Turki kan, bukan di daerah Indonesia. Tapi pengaruh Turki itu sampai di Indonesia Pak. Dan paling besar pengaruhnya itu ada di Aceh. Bahkan di menjelang akhir generasi Turki Utsmani terakhir, itu mereka membantu kita bertarung melawan Belanda Pak. Jadi jangan pernah dilupakan bahwa di daerah Sumatera itu ketika kita berperang melawan VOC, itu kita mendapat bantuan langsung persenjataan, kemudian kapal perang itu dari
kerajaan Utsman. Itu gimana ceritanya? Coba tanya sama guru sejarah. Oke, kita balik lagi. Udah setelah membangun benteng, kemudian akhirnya Kaisar Bizantium ini marah ya kan. Dia mengumpulkan seluruh pasukan. Padahal perjanjiannya 8 tahun, tapi baru 2 tahun itu sudah diputuskan gitu. Tarik sekali ya, 2 tahun sudah diputuskan. Nah, Muhammad Al-Fatih yang sudah tahu akan hari ini, ya udah dia bersikap biasa aja gitu kan. Akhirnya dia menghimpun bangsa Eropa. Dan ini adalah penyatuan bangsa Eropa terbesar gitu pada zaman itu. Jadi dia punya teman Prancis, Inggris, terus kemudian Spanyol, Italia, dan beberapa negara-negara lain untuk menghimpun kekuatan melawan Utsmani gitu. Nah, tetapi di situ itu tidak melulu menghentikan semangat dari pemuda Utsmani gitu. Nah, akhirnya di sini dilakukan sebuah penyerangan gitu. Jadi penyerangan yang pertama itu melalui jalur darat, di mana dia berpindah kemudian melalui benua Genoa, kemudian dia mengepung benteng Konstantinopel dari daerah utara. Terus kemudian di sisi lain dia melakukan pengepungan dari daerah laut gitu, melewati Rantai Besi. Teman-teman pernah lihat Konstantinopel dulu nggak ya? Susah juga kalau misalkan kayak ini. Jadi kalau Rantai Besi itu, kalau misalkan teman-teman masuk nih, teman-teman perahunya terkikis sedikit saja, itu menyebabkan kesan sangat fatal. Oke, nah yang pertama, mereka ini berhasil diuji pertama Muhammad itu membuat serangan kejutan melalui panah. Panah ini dilempar ke kota Konstantin. Kemudian awalnya kan dia senang gitu kan, paling cuma bawa ketapel biasa gitu kan. Terus kemudian dibuat kaget dengan sebuah meriam besar gitu. Saking besarnya meriam itu, ketika meriam itu ditembakkan, ini orang-orang dalam satu kota ini tahu kalau itu sebuah meriam besar, kalau itu sebuah ledakan besar gitu. Akhirnya apa? Akhirnya tembok pertahanan pertama ini di sini bisa ditembus. Tetapi di daerah ini masih ada laut, masih ada sungai-sungai gitu. Nah, ketika menembus pertama kali, akhirnya dibuat jembatan panjang. Jembatan panjang, teman-teman pernah susah juga ya kalau namain game ya terakhir ya. Pernah main Dinasti Warrior 9? Dinasti Warrior. Gimana ya? Atau teman-teman pernah nonton film perang ya? Ya. Tahu ini kan sebuah tower besar. Nanti kalau misalkan dia udah mendekati tembok itu, kemudian ada tangga yang memanjang dengan sendirinya. Iya. Tahu kan maksudnya yang dibayangkan? Nah, itu rancangan yang sama yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih setelah tembok ini berhasil dihancurkan gitu. Dia membuat tangga-tangga perang untuk menyeberangi Konstantinopel gitu. Terus dengan pinjamnya Kaisar Bizantium itu Palaiologos, namanya susah ini. Palaiologos itu dia mempertahankan itu dengan menyemprotkan minyak, lalu dibakar tentaranya. Jadi setiap orang yang masuk itu tentaranya di bumi hangus kayak gitu. Terus pertempuran pertama akhirnya dimenangkan oleh Kaisar Bizantium gitu. Jadi akhirnya tapi di sini Muhammad nggak mundur, dia tetap stay di base camp gitu. Terus kemudian serangan yang kedua, pengepungan dari daerah laut di daerah sini. Nah, kemudian ketika dia mengepung dari daerah laut, ternyata masih ada juga gitu. Jadi bangsa armada laut dari Spanyol, kemudian dari Prancis itu berhasil menghalau pasukan Utsmani gitu, ditambah dengan tembakan ketapel dari kota Konstantin gitu. Akhirnya perang laut pun juga gagal gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, untuk mencapai sebuah tujuan yang besar, ini nggak mungkin sekali coba selalu berhasil. Jadi kalau teman-teman coba awalnya gagal, ya belajar lagi. Kalau gagal, belajar lagi sampai bisa.
Oke, terus kemudian akhirnya dibuatlah sebuah ide gitu kan untuk memecah ini gimana caranya kita mau sudah jebol, tapi kita nggak bisa masuk gitu. Akhirnya dia memerintahkan salah satu orang kepercayaan yaitu Zaganos untuk menyeberangi bukit itu dengan membawa kapal. Pernah bayangin orang bawa kapal gede naik gunung? Kalau teman-teman naik gunung biasanya apa yang dipikirkan? Bawa carrier. Ya carrier. Terus habis itu bawa apa lagi? Diri. Ini teman-teman naik dengan jalan yang tidak bagus. Terus kemudian sepatunya juga sepatu yang berat. Naik gunung, naik kapal. Terus gimana caranya supaya kapal ini bisa berjalan di atas bukit dengan cara dilumuri dengan minyak hewan? Akhirnya baru diangkat, kemudian berhasil melewati bukit Galageta. Setelah berhasil melewati bukit Galageta, ini terpecah. Dia harus ke sini juga. Baru Muhammad Al-Fatih bisa masuk ke dalam kota Konstantinopel. Nah disitulah dia bertempur mati-matian dengan Kaisar Bizantium yang terakhir yaitu Palaiologos. Benar nggak? Palladius. Nah hingga puncaknya Kaisar ini terbunuh ya. Sebenarnya ada lagi anaknya Kaisar Bizantium ini, ada lagi anaknya satu. Tapi anaknya udah memburu kabur duluan gitu dan sudah tidak berani ditemukan lagi setelah saat itu. Nah sehingga cerita akhirnya Muhammad Al-Fatih berhasil untuk menemukan Konstantinopel. Tapi teman-teman, ternyata kalau kita dalami Muhammad Al-Fatih itu membutuhkan waktu 2 tahun untuk menemukan Konstantinopel. Dan saat itu umurnya masih 21 tahun. Nah teman-teman, 21 tahun kira-kira teman-teman bakal memprediksikan nggak bisa ngapain? Bisa kuliah aja di situ. Ini masih muda loh, 21 tahun. Teman-teman kira-kira bisa ngapain gitu? Udah. Lalu kemudian setelah puncak masa kejayaannya saat Muhammad Al-Fatih sudah berhasil menemukan Konstantinopel, itu ada musuh terbesar dan musuh yang paling kejam yang benar-benar baru ada di zaman itu gitu, yaitu adalah Vlad Dracula. Jam berapa sih? Oh masih ada sedikit lagi. Oke, mungkin anak intermezzo sedikit ya tentang Vlad Dracula itu siapa. Ini kalau teman-teman dengan Dracula pasti dibayangkan kak film vampir ya kak, yang gigit kan, yang gigit darahnya kan. Sebenarnya bukan teman-teman. Jadi Vlad Dracula ini adalah anak dari Vlad II. Vlad II itu nama lupa siapa, cuma dia ini tinggal di Wallachia. Kalau kita sekarang nyebut itu Transylvania di daerah Italia, Transylvania. Nah, sebenarnya kenapa sih kak Vlad Dracula ini merupakan sosok yang menyeramkan gitu? Iya, karena yang pertama dari kecilnya pun dia sudah membenci air adiknya sendiri. Jadi ibu ini buktinya waktu adiknya lahir, terus kemudian kerajaannya direbut oleh Pompalia. Lalu disitulah timbul perang dendam. Dan dia tidak terima lagi ketika adik sematawayangnya si Rayu itu bergabung masuk ke Islam ya. Nah ketika bergabung di Islam ini, Vlad ini membuat sebuah sumpah itu bahwa dia akan membantahkan seluruh umat Islam ya. Nah terbukti setelah Vlad berhasil menaklukkan kota Wallachia, kemudian adiknya melakukan perlawanan untuk merebut kota tersebut, dia dengan tanpa membunuh adik kandungnya sendiri. Jadi pembunuh itu tak langsung dengan jarum, dengan pedang, tapi langsung ditebas kepalanya. Nah kemudian kepala adiknya dijadikan sebagai hiasan, ditaruh dalam sebuah kotak. Itu sebagai tanda bahwa itu yang kami pikirkan bahwa itu adalah keluarganya sudah berkhianat ya. Terus Vlad semasa hidupnya dia tidak percaya dengan siapapun kecuali dengan dirinya sendiri. Dan dia semasa hidupnya itu melakukan perbudakan terbaik di masanya. Jadi kalau misalkan kita berpikir Belanda melakukan perbudakan dengan melakukan kerja paksa, apa sih istilahnya kerja rodi? Kerja rodi ya, kerja paksa. Vlad Dracula ini lebih sadis lagi.
ketika tidak berhasil melakukan kerja paksa itu langsung dibunuh di tempat. Ketika pekerjaan sudah jadi langsung dibunuh di tempat. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh antropolog yang seperti Al-Farabi? Yang pertama, dia meletakkan, dia membuat sebuah taman kalau tangan kita jalan kayak pohon-pohon hiasan, tapi isinya adalah sebuah lubang dengan kepala orang yang tertarik di atasnya. Dan itu belum pernah terpikir pada zaman itu. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, di sini kenapa akhirnya puncaknya setelah Perang Dunia Kedua, kemudian orang-orang ditawan, kemudian diperlakukan secara kejam gitu kan. Kemudian muncullah namanya ruang rehabilitasi, kita awalnya dari situ. Jadi sebenarnya Islam itu tidak mengajarkan kepada kita untuk berbuat kezaliman seperti itu. Dan kenapa akhirnya Islam tidak mengusulkan yang namanya emansipasi wanita, kesetaraan gender, ya karena itu. Karena saat di dalam Islam kita sudah puas akan posisi dan gender kita. Antum sebagai laki-laki, antum jangan dipojokkan sebagai laki-laki. Antum sebagai perempuan, ya antum dengan antum sebagai perempuan. Terus kemudian ketika tempat duduk yang lebih tua diprioritaskan. Kalau mereka enggak, yang kastanya lebih tinggi yang diprioritaskan. Oke, paham dari sini? Insya Allah semoga paham. Kak, banyak yang lupa, ya silakan baca lagi. Kalau misalkan kalian mau lengkap ada komiknya, versi komik. Jadi kalian nggak harus baca benar-benar ini, tapi komiknya ada. Itu di di grafik kalau nggak salah banyak tentang mau apa nih. Jadi yang versi yang 1, 2, 3 itu konsep novel, yang kemudian yang selanjutnya itu tentang grafik. Oke, di sini jazakallahu khair. Nah, kata-kata terakhir dari anak adalah orang yang buta bukanlah orang yang buta secara mata, tapi orang yang buta adalah orang yang tidak tahu akan sejarah agama dan bangsa. Oke, karena hari ini teman-teman merasa nggak sih teman-teman nggak punya semangat? Teman-teman merasa nggak sih teman-teman kayaknya kak, aku ke depannya mau gimana ya kak? Ke depannya aku harus ngapain ya kak? Itu karena teman-teman nggak pernah mendarat. Kenapa teman-teman jadi teman-teman hidup? Terus gimana sih orang-orang terdahulu teman-teman, keluarga teman-teman sejarahnya seperti apa? Oh teman-teman tahu, pasti kan teman-teman akan bersemangat untuk melakukan kayak gini. Lebih enak mana? Sholat teman-teman yang tidak tahu artinya, atau teman-teman yang tahu artinya? Lebih semangat mana? Oh ini benar-benar. Udah dulu sih, cuma nih kemana? Apa karena udah siang? Karena jadi dari ini jadi kayak dongeng ya? Karena jadi kayak dongeng ya? Jadi bawaannya udah kayak tidur gitu kan? Nah tapi bisa teman-teman. Biasanya ketika kita merasa hidup kita hampa, kemudian kita merasa hidup kita kayak kurang bermakna ya. Kita harus tahu para pendahulu kita siapa. Kayak misalkan tentang Indonesia. Teman-teman tahu gak kenapa Indonesia itu akhirnya bisa merdeka gitu kan? 350 tahun dijajah. Tapi sebelum Belanda siapa yang menjadi kita? Siapa yang menjadi kita sebelum Belanda? Siapa? Ayo nih, di sini ada anak IPS nggak sih? Ya sayang sekali. Apakah harus jadi pasuntikan dulu biar anak gitu kan baru bisa ini? Ada? Siapa yang tahu? Siapa sebelum Belanda jadi Indonesia? Portugis. Apa? Portugis. Bentar, Portugis. Berapa lama Portugis jadi Indonesia? Berapa lama Portugis jadi Indonesia? 3 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Berapa lama Belanda jadi kita? 360. Pernah kan nanya? Kenapa Belanda bisa lebih lama jadi Indonesia daripada Portugis? Iya. Enggak pernah nanya. Jangan ya, enggak pernah nanya. Pernah nggak nyari tahu ke guru sejarah? Kok apa namanya? Di sini belajar sejarah kan? Iya. Siapa guru sejarahnya? Oh, Pak Windy. Tanya Pak Windy. Pak, kenapa sih Pak? Kok Belanda bisa menjadi kita selama itu Pak 350 tahun.
emang gimana Pak ceritanya Pak? Intermezzo aja gitu 350 tahun. Teman-teman sih suruh ngerjain tugas kan? Iya. Tapi teman-teman nggak pernah nanya kan? Ya, atau teman-teman yang bilang udah nggak peduli duluan gitu. Terus habis itu ya apa namanya pertanyaan selanjutnya, kenapa pada akhirnya Indonesia ini bisa berbeda gitu? Padahal dijanjikan sama apa namanya Jepang itu 29 tahun kan? Ada apa gitu sebenarnya? Pernah nggak berpikir seberapa besar gitu dampak dari perang dunia kedua sehingga kita akhirnya bisa merdeka gitu? Tahu nggak sejarah perang dunia pertama dunia kedua? Sekilas. Nah, ini sejarah loh. Sejarah loh. Karena sih terus terang, karena bukan ahli sejarah. Karena terus terang, karena bukan yang masuk ke dalam dunia sejarah, tapi itu sebenarnya cukup perlu untuk diungkap gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak ungkap itu, teman-teman nggak akan paham struktur orang itu gimana. Dan secara kepribadian, orang itu akan melakukan pola yang sama seperti orang-orang terdahulu. Iya. Contoh misalnya ini. Kita bahas yang pentingnya. Teman-teman tahu perbedaan orang yang di gunung dengan orang yang di pantai? Apa gimana perbedaannya? Cara mendapatkan makanan. Cara mendapatkan makanan. Mendapatkan makanan. Gimana cara mendapatkan makanan? Kalau di gunung langsung ambil Kalau di gunung dari tumbuhan sekitar, dari tumbuhan sekitar. Kalau dari pantai dari laut. dari laut. Terus kemudian apa lagi yang membedakan pola sikapnya? Tempat tinggal. Ini pelajaran dasar teman-teman harus tahu. Jadi jangan sampai teman-teman dirohis, tapi teman-teman nggak ada yang kayak gitu nih, tapi teman-teman nggak paham loh apa yang teman-teman maksudnya buat apa, tujuannya buat apa gitu. Tahu nggak kenapa? Apa yang membedakan gitu? Oke, pertama nih, anak jawab singkat ya. Nanti silakan bertanya, bagi yang mau bertanya, bagi yang tidak ya apa-apa. Jadi pertama adalah apa namanya secara geografi. Secara geografi itu akan menentukan bagaimana budaya dan etnis penduduk serta sikapnya. Orang-orang yang tinggal di daerah dataran tinggi biasanya pekerjaan itu pasti lebih ke arah bertani, lebih ke arah berkebun. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan sumber-sumber dari gunung. Tapi orang yang tinggal di daerah dataran rendah atau daerah pantai, mereka pasti akan berusaha untuk melakukan sebagai nelayan. Kenapa itu berpengaruh? Ya karena itu bentuk ke dalam mata pencaharian mereka. Terus kemudian dari geografi kita belajar tentang bentuk tubuh, ras. Tahu nggak rasisnya dulu orang Amerika antara orang berkulit hitam dan berkulit putih? Apa yang dilakukan? Orang berkulit putih itu cenderung lebih halus, walaupun tidak halus dalam sikap. Tapi orang yang di daerah ibaratnya yang berkulit hitam itu cenderung lebih kasar tekstur kulitnya. Makanya itu yang membuat mereka melakukan perbedaan. Terus kemudian sisi buruknya apa? Sisi buruknya adalah orang-orang yang tinggal di daerah Eropa itu umumnya nggak pernah kena panas. Makanya ketika terjadi pertama kali tentang global warming, itu mereka melakukan sama panas matahari. Mereka tidak ada pigmen. Jadi bersyukurlah buat antum yang memiliki kulit hitam. Karena berarti antum sudah memiliki pigmen kulit. Yang ketiga, antum kena matahari. Bukan berarti antum nggak merasakan panas, tapi tidak sesakit orang-orang yang ada di Eropa. Itu fungsinya pigmen kulit. Pernah dengar buaya albino?
yang putih kan? Kenapa namanya albino? Ada putih. Karena Putih. bukan warna putih, karena tidak punya pigmen kulit. Makanya buaya albino itu lebih rentan untuk mati ketika dihadapkan pada sebuah lingkungan yang sulit daripada buaya-buaya umum. Namanya nggak punya pigmen kulit. Itulah kenapa mereka bisa warna aslinya, tapi di sini ini. Kenapa ininya? Orang Asia banyak yang putih kan? Di sini pada pernah nonton Korea, pernah lihat iklannya kan? Secara bentuk gimana sih orang Korea itu? Ada K-popersnya nggak di sini? K-popersnya? Kemana? Ya, alhamdulillah. Enggak di sini. Tahu nggak apa namanya? Pernah lihat nggak orang Korea itu orang putih, tapi kenapa mereka nggak tahan panas? Ada tidak berpikir. Kenapa mereka bisa tahan panas? Mereka kadang apa namanya berjemur, kadang ini, maksudnya kemana-mana nggak terlalu ini. Kenapa? Karena pigmentasi itu beda. Jadi ada yang hitam, ada yang sawo matang, dan sawo matangnya ketika dia bersentuhan dengan bahan kimia itu jadi bisa jadi putih. Paham? Oh enggak dari sini. Ini pelajaran biologi loh. Aku maksudnya lebih paham daripada. Ini pelajaran biologi. Aku maksudnya lebih paham daripada. Oke, itu maksudnya kenapa kita harus belajar sejarah, kenapa kita harus belajar geografi. Jadi teman-teman ya diaplikasikan ya belajar ada. Yang masih bisa belajar matematika bersyukurlah dengan matematika dan nikmatilah matematika itu. Yang pusing dengan fisika silakan dinikmati dengan fisika itu. Yang saat ini pusing dengan sejarah silakan dibaca lagi sejarahnya. Kalau ada yang bertentangan coba tanya Bang Fajar. Sekarang Bang Fajar, Bang ini kenapa beda kok? Bicara Bang, cek Bang. Ini kenapa beda kok? Ini sejarahnya Bang. Oke seperti itu ya. Oke dari sini kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau tulis catatan pasti banyak kata nggak apa-apa tanya aja. Kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke. Itu doang nanya. Iya. Oke. Setelah jawab ya. Konstantinopel itu sebenarnya itu adalah sekarang bagian dari Turki. Itu maksudnya kota Istanbul. Istanbul dulu adalah kota Konstantinopel. Dan dalam Istanbul itu ada namanya sebuah tempat namanya Hagia Sophia. Pernah dengar nggak? Hagia Sophia itu bentuknya kayak gini. Nih, ini namanya Masjid Hagia Sophia. Dulu. Apa? Beda sama apa? Hagia Sophia. Oh, Hagia Sophia. Nah, ini dulunya adalah gereja, tapi sekarang diubah jadi masjid karena setelah dilobi memang banyak umat Islam itu, dan akhirnya ya udah dijadilah sebagai masjid itu. Selama 600 tahun sampai akhirnya melakukan Perang Dunia Pertama, Turki Utsmania runtuh. Terus kemudian Sultan Hamid II digulingkan dari kekuasaannya diganti Mustafa Kemal Atatürk jadi presiden seumur hidup. Ini baru diganti jadi museum. Kenapa Kak? Ini jadi sebagai museum Kak? Awalnya kita dihancurkan, tapi mengandung peristiwa sejarah yang besar ini. Dan ini bisa memunculkan dari sisi ekonomi. Makanya kenapa orang Turki itu ada 3. Pertama sekuler, kedua ateis, 3 baru Islam. Pertama ateis, kedua sekuler, 3 Islam. Kak bedanya orang sekuler sama ateis apa Kak? Ateis itu dia masih baik, dia cuma manusia di Tuhan. Tapi sekuler dia sudah memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Ya ada lagi yang mau nanya? Karena sih benar banyak yang nanya sih. Apa? Jaga itu udah bagian dari itu. Terus kalau misalkan bos-bos itu ada
Laut Bosphorus. Laut itu di mana Mbak ini? Sejarahnya karena belum tahu pasti. Cuma di situ apa namanya di perbatasan wilayah situ yang pertama pernah terjadi perang untuk perebutan untuk apa namanya ekspansi wilayah, tapi lebih secara memperluas wilayah gitu. Nah di situ pun juga apa namanya ketika negara itu dihancurkan, yaitu apa namanya disuruh pilih gitu, tetap Islam atau apa namanya hidup di situ tapi jangan ganggu gitu. Jadi cuma sekedar memiliki doang gitu negara itu sebagai perwakilan dari Turki. Nah cuma kalau untuk Bosphorus sendiri sejarahnya belum, tapi kalau misalkan melihat ininya, melihat sejarahnya seperti itu pernah digunakan gitu untuk apa namanya perang. Cuma kan nggak bisa terlalu benar. Mungkin di sini ada yang mau bertanya lagi, mungkin ada yang mau bertanya Ikhwan. Oke, definitif. Dari siapa kakaknya Mamen? Kakaknya Kakaknya Mamen? Ahmed sama Ali. Ahmed apa? Ahmed sama Ali. Oke. Siapa gurunya? Siapa lagi? Syekh Syamsuddin. Siapa lagi? Siapa satu lagi? Yang tafsir. Siapa? Siapa? Masya Allah. Baru berapa nih? Baru sejam setelah materi. Harusnya makannya masih fresh lah ya? Harusnya. Apa karena belum makan siang nih, jadi udah mulai tidur gitu? Bisa jadi. Siapa? Syekh? Syekh siapa? Al-Badui. Syekh apa? Syekh Al-Qurani. Syekh Al-Qurani. Al-Qurani. Siapa pendiri Turki Utsmani? Pendiri pertamanya siapa? Raja pertamanya siapa? Siapa? Ali ya, pendirinya siapa? Raja pertamanya Utsmani siapa? Utsman. Siapa? Utsman. Oh iya, benar Utsman. Masih ingat ya? Oke. Sebelum Turki Utsmani, kerajaan apa lagi sih yang berdiri? Masih ingat ya? Utsmaniyah. Sebelum kerajaan Utsmani, Abbasiyah. Abbasiyah terus? Abbasiyah satunya lagi. Terus siapa? Apa? Jangan malu-malu kan? Sebelum Abbasiyah. Sebelum Abbasiyah. Sebelum Abbasiyah lagi. Depannya M. Mongol. Iya. Kan kerajaan juga. Belakangnya ada H-nya. Hah? Siapa? Muam atau Sholat? Muawiyah. Tadi bapaknya Sultan Muhammad Fatih siapa? Men. Bapaknya Sultan Muhammad Fatih siapa? Sultan siapa? Siapa bapaknya Sultan Muhammad Fatih? Gimana? Siapa? Depannya M juga nih. Mehmet. Mahmud itu nama kecilnya Muhammad Fatih. Mahmud. Siapa? Siapa? Sultan siapa? Kakeknya deh. Kakeknya yang ditangkap di Timur Leng. Bayezid.
Baik. Bayazid. Oke, Masya Allah. Tahu. Nanti anaknya Sultan Mahmud pertama kapannya namanya Bayazid II. Nyambung dari atas. Nah, Muhammad Al-Fatih itu nama aslinya Sultan Muhammad II. Oh berarti Bapak Kenapa dibuat sejarah ini untuk memudahkan kita membacanya ini? Jadi siapa nama bapaknya Muhammad Al-Fatih kakinya tahu tapi bapaknya nggak tahu. Muhammad satu. Kan aneh Muhammad dua. Siapa bapaknya Sultan siapa? Sultan Murad. Sultan Murad. Murad. Nah, Sultan Murad. Oke deh. Tadi siapa? Adiknya Dracula. Kodo. Kan kulit Dracula adanya. Bapaknya Dracula siapa? Bapaknya Dracula. Bukan Dracula lagi. Masih Dracula lagi. Marganya Dracula. Siapa bapaknya Dracula? Depan V. V. Oke. Ah. Siapa yo? Bapaknya Fred 2, adiknya Ragu. Ingat itu aja Upin Ipin. Ya deh, teman-teman nanti untuk sejarah lengkapnya mau baca komik juga nggak apa-apa, mau baca ini terserah. Tapi intinya kalau baca komik itu ada tiga jilid, karena benar-benar mahal itu dari situ dari komik itu karena lebih ringkas gitu. Cuma kalau misalkan baca sejarahnya itu lebih epic sih. Jadi lebih menyentuh aja gitu. Karena di situ ada beberapa kata-kata ungkapan dari Syekh Al-Qurani sama Syekh Hasan Sudi. Nah, buat teman-teman mungkin yang lagi galau, mungkin bisa coba baca itu untuk perkataan dari Syekh Hasan Sudi yang sudah mau Al-Fatih terbesar. Atau kalau mau lihat semangatnya, perangnya di komiknya ada 3 jilid. Terus juga yang terakhir harapannya buat teman-teman, coba jadiin kayak ini bukan cuma teman-teman sekedar event kayak gitu, teman-teman kalau bisa belajar. Jadi teman-teman belajar fikih, belajar akidah, dan belajar sejarah. Karena ini teman-teman tidak buat kita tidak akan menyelamatkan teman-teman dari akidah. Tidak akan ada yang menyelamatkan teman-teman di hari akhir kecuali akidah teman-teman. Keyakinan yang kuat teman-teman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak akan ada yang bisa membantu perjalanan teman-teman kecuali teman-teman berada dalam membantu Allah ini. Jadikan apa yang teman-teman lakukan, misalkan belajar, kemudian menulis, lalu bekerja, itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita dimudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kembalikan lagi ke semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak atas penyampaian materinya. Pada hari ini kita telah mempelajari sirah suatu sirah dalam rangkuman Ustaz Novel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Semoga dengan penyampaian materi hari ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Baik, sebelum mengakhiri kegiatan keibadahan ini, kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fazil di mana?